Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayyidal uqala'i ya khairal wara, ya man ataita ilal hayati mubashshira wa bu'itha bil qur'ani fina hadiya wa tala'ta fil aqwani badran nayyira. Wallahi ma khalaqal ilah wala bara basharan ka Muhammadin bainal wara. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Amma ba'du. Limpahan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, yang berawal darinya lah kehidupan, dan miliknya lah segala yang ada di dunia dan di atas di langit semuanya. Maha suci bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang begitu indah, di dalamnya menyebut sebaik-baik nama yang dengannya hilang segala gundah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak orang bisa bangun di malam hari untuk menunggu pertandingan dunia, tetapi tidak banyak orang yang dipilih oleh Allah untuk bangun di malam hari untuk duduk iktikaf di dalam masjidnya. Banyak orang yang dapat bangun malam hari begadang untuk urusan pekerjaan dan bisnisnya, tetapi tidak semua orang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun dan bersolawat kepada nabinya. Banyak orang di malam hari dapat bangun dikarenakan akan melakukan perjalanan, tetapi tidak semua orang dibangunkan oleh Allah untuk bermunajat, menyebut, membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu keberuntungan bagi kita yang harus kita syukuri, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita, walaupun kita sebetulnya tak pantas lisan ini menyebut nama kekasihnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan kaki, melangkahkan kaki kita hingga datang ke tempat ini yang kita yakin insyaallah tidak akan keluar dalam keadaan sia-sia. Rihabuna wasi'ah ya man 'alaiha waqaf. Halaman kami sangat luas wahai orang yang berdiri menanti rahmat Allah. Abshir wa la tashtaghib. Terima kabar gembira dan janganlah kamu ragu. Wafrah tahan la takhaf. Dan gembiralah, selamat bagimu dan janganlah kamu takut. Da sayyidar rusul. Da sayyidar rusul. Nabi kita Muhammad hadir yughdiq lil wufudi bit tuhaf. Beliau pasti akan menuangkan hadiah-hadiah dan pemberiannya kepada orang yang datang kepada. Yabsud bina fadlan bisatas syaraf. Pasti akan dihemparkan bagi kita semua hamparan-hamparan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Minan yakhtur ala qalbil qadar wal hazan. Dari mana orang-orang yang di dalamnya hatinya terdapat cinta sama Nabi Muhammad, mana bisa datang kesumpakan dan kesedihan baginya. Wa nama'i khair khalqillah jaddil Hasan. Karena bersama kita Nabi Muhammad, kakek dari Sang Hasan. Habib qalbi ladzi hubbuh bi qalbi sakhan. Kekasih hati kita yang mana dengan menyebutnya hati kita, di dalam hati kita menyebut Nabi SAW yang bersema, yang bertempat ada di dalam hati kita.
Idza dzakartuhu wa ana masjun zala sajan. Ketika kita mengingat Nabi dalam keadaan sedih, maka kegundahan, kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaq bihablil Mustafa ma yakhib. Siapa orang yang bergantung, terikat dia dengan tali Al-Mustafa, tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu datangnya kita di tempat ini, saksikanlah bahwasanya Nabi Muhammad melihat kita semua. Dan wajah-wajah ini akan dikenal oleh Rasulullah. Kita minta kepada Allah di malam Jumat, di malam yang mulia, inna afdhalal layali lailatu maulidin Nabi. Sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi, baru malam-malam yang lain. Karena Lailatul Qadar, Isra wal Mi'raj, malam-malam yang lain tidak akan mungkin ada kecuali dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, 1500 tahun tepat pada saat-saat detik-detik seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Tahun Hijriah kita 1447. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu ketika usia 53 tahun. Berarti genaplah pada malam hari ini 1500 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kelahiran beliau membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat Nabi bukan hanya kepada kita umatnya manusia saja, tapi Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah tidak katakan Nabi Muhammad rahmatan lil insan, rahmat bagi manusia saja. La, tidak. Nabi Muhammad juga tidak katakan, Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil muslimin, rahmat bagi muslim saja, tidak. Tetapi Allah katakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik manusia, baik binatang, baik tumbuhan, baik bebatuan, semua mendapat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat ini wahai hadirin, kita ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pendosa. Kita semua adalah orang-orang yang ahli maksiat. Siapa yang akan menyelamatkan kita kalau bukan Nabi Muhammad? Apa yang mau kita andalkan kalau bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salat kita yang lubang-lubang, puasa kita yang hanya nahan lapar dan dahaga, tapi matanya kenyang dari yang haram, lisannya kenyang dari yang haram. Tidak ada amalan yang bisa kita andalkan kecuali cinta dan syafaat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah Nabi. Gak usah dari yang langsung dari yang besar-besar, tidak, dari yang kecil-kecil. Minimal satu ilmu di waktu malam hari ini kita bawa pulang dan kita amalkan bersama. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sunnah Nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammasin wala ayyab. Nabi kita Muhammad bukanlah seorang pencaci, bukanlah seorang pengumpat, bukan orang yang suka menghina. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anan wala sabbaba. Tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencaci, tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. In udhiya ya'fu wala yu'aqib. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau diganggu, disakiti, beliau enggak balas. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Kalau beliau dibenci, beliau didebat, beliau dilawan, beliau enggak pernah menjawab dan membalas itu semuanya. Pernah suatu saat Rasul berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Qala li Rasulullah, ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Muhammad, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika, dan apabila kamu mampu untuk di pagi hari dan di sore hari kamu hidup dan tidak ada di dalam hati kamu sedikit pun
dari rasa benci kepada saudara kamu. Laisa fi qalbika ghish li ahad faf'al, kata Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam hatimu kebencian kepada seorang pun, maka kerjakan itu wahai Anas. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, fa inna dzalika min sunnati, karena sesungguhnya itu termasuk dari sunnahku. Wa man ahabbani wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang mencintai sunnahku, yang melakukan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku nanti di surga. Satu pesan ini yang pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas, mari kita amalkan. Kalau kita mampu di pagi hari dan di sore hari, jangan ada di dalam hati kita dendam kepada orang, jangan ada di dalam hati kita permusuhan kepada orang, jangan ada di dalam hati kita meremehkan seorang pun. Sirrullah fi khalqih, Allah punya rahasia di dalam makhluknya. Bisa jadi yang kamu remehkan, dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Bisa jadi yang kamu remehkan, dia adalah orang yang suka bersedekah. Bisa jadi yang kamu remehkan, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sunnah yang sedikit. Jangan kita tebar kebencian, jangan kita tebar permusuhan, jangan sampai kita mengadu domba. Rasul SAW la yudmiru li muslimin ghishan wala dhurra. Rasul gak pernah nyimpan kepada saudara muslim kebencian, keburukan, gak pernah Rasul SAW lakukan. Dan inilah yang menyebabkan derajat orang tinggi di sisi Allah. Sebanyak apapun amal kamu, kalau hati kamu kotor, susah kamu mau mimpi sama Nabi. Seberapa bagus amal kamu, kalau kamu simpan kebencian di dalam hati kamu, susah kamu bertemu dengan Nabi. Sehingga para wali diangkat oleh Allah derajatnya, walaupun sholat mereka banyak, puasa mereka banyak, naam, tetapi mereka diangkat oleh Allah derajatnya karena salamatus sudur, hati mereka selamat. Dan nanti kembali di akhirat masuk ke dalam surga, yang masuk adalah illa man atallaha qalbin salim, yang membawa hati yang selamat. Makanya majlis semacam ini obat, bukan obat bagi zahir kita saja, tapi ini obat bagi hati kita. Itu yang kita minta, ya Rasulullah, berkat majlis malam hari ini di dalam hati kami yang masih ada kebencian, permusuhan, dan segala macam penyakit hati, sombong, iri, hasud, kita minta kepada Allah melalui wasilah Nabi kita Muhammad, bersihkan itu semua. Jangan harap kita ini gimana supaya ekonomi kita kembali stabil, gimana supaya dagangan kita laris, gimana supaya kehidupan kita enak. Bersihkan dulu hati kita. Ketika hati kita bersih, seberat apapun ujian yang Allah berikan akan terasa nikmat, akan terasa enak. Karena apa? Hatinya bersih. Karena itu keluar dari tempat ini, bersihkan hati menjadi tempat wadah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad, kelak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang membedakan derajat kita dengan para sahabat, yang membedakan derajat Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Jahal, yang membedakan derajat Sayyidina Ali dengan Abu Lahab, itu adalah pandangan mereka. Kalau duduk, mereka sama-sama duduk. Kalau melihat Nabi, mereka sama-sama melihat Nabi. Tapi yang membedakan derajat mereka adalah bagaimana cara pandang mereka kepada Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka meremehkan Nabi. Siapa ini Nabi? Ma hadzal Rasul? Masa Rasul seperti ini? Ketika ditanya siapa itu Nabi, mereka jawab, yatim Abu Thalib. Ini anak-anak yatimnya Abu Thalib. Meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, mereka mengatakan hadzal Rasulullah. Ini adalah utusan Allah. Karena itu jaga pandangan kita kepada mereka orang-orang soleh, jaga pandangan kita kepada mereka pewaris-pewaris Nabi. Bersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. InsyaAllah Allah karuniakan kita semua dapat memandang Nabi di dalam tidur kami, di dalam mimpi kami, di dalam alam nyata kami. Lut bin Nabi idza nabat kanaibah fa'aqduha bi Rasulillahi mahlulu. Minta pertolongan kepada Allah melalui pintunya Nabi Muhammad, karena semua kesusahan akan menjadi mudah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh-sungguh kita meminta kepada Allah, insyaallah apa yang menjadi hajat kita semua dikabul oleh Allah. Ya Rab, kami berkumpul di tempat ini ya Rab dalam keadaan mengakui semua dosa kami ya Rab, dan kami tidak memiliki apa-apa kecuali kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Perjuangan kami tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan mereka ya Rab, tetapi bukti kecintaan di malam hari ini ya Rab, jangan Engkau kecewakan satupun di antara kami. Wabil khusus guru-guru kami ya Rab yang hadir di tengah-tengah kami, beri kepada mereka panjang umur, beri kepada mereka sehat walafiat, beri kepada mereka keberkahan, kemudahan ya Rab. Begitu pula yang membantu kegiatan kami, semua dari ashab tarimi, semua dari ashab yang membantu baik di dalam media, baik di dalam sound dan lain sebagainya. Dan juga tak lupa khususnya tempat kita malam hari ini, Tombo Ati, insyaallah selalu dimakmurkan oleh Allah, dikeluarkan cahaya dari tempat-tempat ini, dan kita semua diberikan istiqamah hingga nanti di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad, diakui umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.